Halo, jumpa lagi dengan saya Arya Jun. Kali ini kita akan membahas kenapa seseorang itu sulit untuk naik ke level atasnya, atau sulit untuk kaya atau belum kaya sampai dengan saat ini. Yuk kita telisik bareng, kita belajar bareng ya. Sebelumnya udut dulu biar enak. Oke. Yang pertama adalah tentang pikirannya, ya. Selalu pikiran dan mindset dan segala macam. Ya, banyak yang tanya, kenapa sih harus pikirannya, gitu loh. Apa ngaruhnya pikiran dengan seseorang itu kaya? Kaya itu kan harus punya uang dan segala macam, punya usaha, kerjanya bagus, karirnya bagus dan sebagainya. Oke. Runutannya adalah ketika pikiran kita benar-benar yakin, benar-benar bagus dan memikirkan untuk sukses, untuk kaya raya, maka pikiran itu akan menggetarkan batin, akan menggetarkan hati untuk meningkatkan keyakinan dan mentalitas. Ketika hati sudah yakin, batin sudah benar-benar mantap, maka itu akan terpancar di tubuhnya. Artinya terpancar juga di ucapannya, terpancar di perilakunya, menjadi lebih semangat, menjadi lebih gila lagi kerjanya, menjadi lebih mantap lagi usahanya, apa yang dilakukan dan sebagainya. Dan apa yang ada di pemrograman pikiran, karena biasanya bukan hanya pikirannya, tapi cara pemrogramannya itu seperti apa. Oh, kalau saya sukses saya harus bekerja 10-12 jam. Maka itulah keyakinan Anda gitu loh. Saya harus bekerja itu sampai banting tulang, sampai capek, gak ada libur. Saya kalau kerja keras itu saya kalau pengen kaya itu harus benar-benar kerja keras. Makanya Anda kerja keras banget, gak ada liburnya gitu loh. Sedangkan di sisi lain, orang ada yang kerja beberapa jam, beberapa menit, dia bisa kaya. Ada orang yang kerjanya nyantai-nyantai, dia bisa kaya. Ada orang yang kerjanya benar-benar efektif, ya, kerja hanya 4-5 yang dikerjakan, tetapi hasilnya luar biasa. Jadi maksudnya adalah coba cek pemrograman pikiran Anda dulu, apakah ada program-program yang salah atau tidak gitu. Makanya kalau di video sebelumnya saya udah pernah bilang, kalau misalnya Anda berpikiran bahwa uang itu kotor, maka setiap Anda pegang uang cash berapapun, ya, mau 100.000 kah, mau 1 juta, ratusan juta, 1 M dengan uang cash, pasti itu akan habis. Habisnya dalam waktu yang tidak masuk akal. Artinya bukan akalnya nggak masuk, tapi tidak masuk akal gitu loh. Itu bisa digunakan untuk investasi beberapa hari dan segala macam, beberapa bulan, beberapa tahun bahkan. Anda habis hanya dalam sekejap gitu loh. Nah, coba cek pemrograman Anda itu berarti ada yang salah, ya kan? Yang kedua adalah mengenai mental block. Mental block ini adalah Anda membangun tembok, ya, tembok ilusi diri Anda terhadap segala hal sesuatu. Artinya apa? Kalau temen nawarin kerja, Anda berpikiran, wah pasti nanti gue dibabuin nih, gue dibudakin nih. Kalau Anda ditawarin usaha, pasti gue nanti ditipu nih, dijadiin kambing hitam nih. Kalau Anda ditawarin penawaran, wah nanti jadi asuransi lah, jadi multi level, jadi apa dan segala macam. Jadi Anda selalu punya blok terus gitu loh. Wah, kalau nanti ada orang yang yuk kita kerjasama, wah nanti dia memanfaatkan gua nih, memanfaatkan tenaga gua dan segala macam. Jadi pikiran sama batinnya itu nggak beres gitu loh. Dan bahkan ada orang-orang di sekitar saya yang dibilangin bahwa ini tinggal ngerubah satu hal ini, tapi karena mental block ya susah. Ya kembali lagi bodoh amatan gitu loh. Bodoh amatan ya udah, itu urusannya masing-masing. Mau sukses enggak, sukses silakan, enggak sukses juga bodoh amatan gitu loh. Tapi seringkali banyak yang bilangnya begini, ketika nanti Anda atau kita udah naik dan segala macam, kok nggak ngajak-ngajak, betul ya, kayak begitu ya. Itu yang bikin kesal, karena ada mental block di dalam dirinya gitu loh, ya. Selanjutnya adalah tipe orang yang benar-benar memegang mitos. Nah, memegang mitos ini menjadi gangguan psikologis sebenarnya, ya.
Oh, kalau misalnya Anda dari suku tertentu, Anda harus dagang, nggak bisa sukses kerja. Oh, Anda kalau misalnya seperti ini, Anda harus jadi PNS. Oh, kalau Anda seperti ini, Anda benar-benar harus usaha bisnisnya makanan, atau bisnisnya baju, atau bisnisnya otomotif dan segala macam. Itu adalah mitos sebenarnya. Ketika Anda terlalu mempercayai mitos, maka Anda terkurung di dalam pikiran Anda sendiri dan menjadi gangguan psikologis Anda. Kenapa? Karena mau apa-apa mitos, mau apa-apa melangkah mitos, mau ke sana mitos, mau ketemu orang mitos, mempercayai mitos sedemikian rupa gitu loh. Padahal mitos itu kan katanya gitu loh. Justru Anda harus menjadi bukti, justru Anda harus memecahkan mitos itu, ya kan, bahwa mitos itu salah dan Anda menjadi bukti yang terbaik gitu loh. Nah, apalagi sih yang menyebabkan Anda sulit kaya, sulit sukses dan segala macam? Coba cek pilihan dan keputusan Anda. Apakah Anda benar-benar mau memperjuangkan ya agar Anda menjadi sukses dan kaya? Itu aja. Nggak usah muluk-muluk. Bagi Anda yang kerja, coba cek apakah Anda mau bisnis sampingan atau enggak. Saya kan kerja, libur saya buat istirahat. Ya udah, itu pilihan Anda. Saya kan tokonya di sini, nggak mungkin saya tokonya banyak, ngontrolnya gimana? Ya udah, itu pilihan. Gitu loh. Padahal sebenarnya kalau Anda misalnya berpikir cerdas, oh kalau pengen Anda kerja bisnis sampingan bisa tuh. Kalau nggak pengen capek, bisnis online bisa. Kalau Anda pengen buka toko, buka cabang dan segala macam, buat sistem bisa, mempekerjakan orang bisa. Padahal Anda mampu gitu loh. Jadi kalau Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa, Anda benar. Kalau Anda berpikir Anda bisa, ya Anda benar gitu loh. Jadi apapun yang pikiran Anda itu, yang Anda yakini, itu adalah pilihan dan keputusan Anda gitu. Anda menjalani profesi Anda sekarang itu akibat dari pilihan dan keputusan Anda masa lalu. Mungkin setahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu dan sebagainya. Anda memutuskan untuk bisnis ini, untuk usaha ini. Mungkin sekarang Anda ya lumayan sukses tapi stagnan gitu, di situ aja. Karir Anda di situ aja. Tapi itu pilihan Anda. Artinya apa? Agar mau sukses ke depan, maka Anda harus memilih sekarang, mengambil keputusan sekarang agar nanti ke masa depannya Anda berubah gitu loh. Bukan berarti Anda hanya melakukan rutinitas yang itu saja, tapi rutinitas yang anak tangga, naik, ya kan, menjadi level yang berbeda, menjadi orang yang berbeda, upgrade dan update dan segala macam. Ya. Nah, apa yang menyebabkan Anda belum kaya juga adalah penundaan, gitu loh. Nah, penundaan ini Anda harus peka ya, harus benar-benar cerdas. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang belum sukses, belum kaya raya itu menunda hal yang positif. Padahal kalau hal yang positif itu disegerakan, hal-hal yang negatif itu ditunda. Jadi penundaan ini ada dua sisi. Anda menunda yang negatif, Anda mensegerakan hal-hal yang positif. Jangan kebalik, Anda menunda yang positif, yang hal-hal negatif, nggak lakuin apa-apa deh, santai istirahat aja full, nggak ngapa-ngapain, ya kan. Padahal jari Anda bisa tuh untuk online dan segala macam. Anda bisa nonton untuk belajar online, Anda bisa baca buku, Anda punya waktu untuk datang ke seminar, pelatihan dan sebagainya, untuk mendapatkan ilmu-ilmunya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Anda belum tahu ilmunya, gitu loh. Belum tahu ilmunya, belum cukup ilmunya. Anda bahkan belum praktek ilmunya. Nah, ini level-level yang berbeda gitu loh. Mungkin di antara Anda belum tahu ilmunya, gimana sih kok orang bisa kerja hanya sejam 2 jam bisa hasilnya sekian. Nah, Anda belum tahu ilmunya, makanya Anda penasaran, cari tahu ilmunya di situ. Gitu loh. Atau bahkan Anda udah tahu nih ilmunya, ilmunya begini-begini, pertanyaannya dibalik lagi. Apakah Anda udah praktekkan atau belum? Gitu loh. Ya kan? Anda sudah praktekkan atau belum? Nah,
Selanjutnya adalah Anda harus membutuhkan namanya semangat, bakar diri gitu loh. Jangan bilang, saya nggak butuh motivasi. Yang butuh motivasi adalah tagihan saya. Yang butuh motivasi adalah debt collector. Yang butuh motivasi adalah cicilan kredit. Maka hidup lo penuh dengan cicilan kredit, tagihan, dan segala macam. Artinya apa? Artinya bakar semangat diri gitu loh. Yakin gitu loh. Harus benar-benar bergerak gitu. Karena kebanyakan orang bergerak itu kepepet. The power of kepepet is okay. It betul sekali. Tetapi jangan sampai kepepet beneran. Buat seolah-olah Anda besok tuh gak bisa ngapa-ngapain. Padahal masih bisa ngapa-ngapain. Tapi buat seolah-olah Anda besok, wah, gue gak bisa makan gitu loh. Gue gak punya tabungan gitu. Seolah-olah rekening Anda nol, Anda gak punya tabungan, Anda gak punya pinjaman dan segala macam. Buat seperti itu. Sehingga apa? Sehingga mentalitasnya, semangatnya jos gitu loh. Sama seperti ini deh. Sama seperti, gampangnya seperti ini. Pasti semua orang pernah mengalami. Misalkan orang-orang yang Anda sayangi, ya entah orang tua Anda, entah pasangan Anda, anak Anda, atau siapapun yang Anda sayangi, ya kan sakit dan butuh obat. Nah, pada saat Anda datang ke kasirnya, ini kurang sekian ratus ribu, sedangkan Anda nggak ada. Pasti Anda mikir gitu loh, apalagi nih yang harus saya lakukan ya. Wah, saya harus benar-benar dapat. Karena kenapa? Apoteknya tutup 3 jam lagi. Dalam 3 jam Anda mencari cara tuh, bagaimana caranya. Entah jual barang kek, entah minjem kek, entah gimana kek, ya kan? Entah Anda melakukan apa kek, yang positif tentunya ya. Dan Anda mendapatkan beberapa ratus ribu itu kekurangannya untuk beli obat yang mahal untuk menyembuhkan penyakit, membantu proses penyembuhannya. Nah, mentalitasnya seperti itu gitu loh. Jangan nunggu kepepet beneran, tapi Anda benar-benar buat seseolah ya begini-gini. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya yang biasa saya lakukan pribadi dan guru-guru saya lakukan untuk hal ini adalah coba ketika orang-orang yang paling Anda sayangi, orang-orang yang terdekat, ya, pada saat tidur, lihat muka mereka. Artinya apa? Mereka menunggu Anda sukses. Mereka menunggu kesempatan untuk kapan ya sukses, kapan ya kita bisa merubah kehidupan. Lihat mukanya dan rasakan di dalam hati itu betapa sedihnya apa yang sudah Anda lakukan sampai dengan saat ini, ya. Dan bersyukurlah bagi orang-orang yang masih ada, orang-orang yang disayangi. Terus bagaimana kalau misalnya sudah tidak ada, Anda datangi makamnya, Anda lihat foto-fotonya, bahkan kalau tidak bisa datang ke makamnya, Anda lihat dan Anda berjanji kepada diri Anda sendiri sehingga membakar semangat. Iya, gue harus berubah, gue harus benar-benar melakukan segalanya dan sebagainya. Itu namanya. Jangan semata-mata gue nggak butuh motivasi, gue butuhnya apa yang memotivasi gue cicilan, tagihan, debt collector dan segala macam. Ya hidupmu ya seperti itu gitu loh. Makanya Anda harus bisa membakar diri sendiri gitu loh. Dan gak usah sampai orang lain membuli Anda gitu. Anda harus bisa membakar diri sendiri. Lu tuh begini gitu lah. Ya, karena benar-benar ketika nanti Anda semangat dan sebagainya, ada tenaga ekstra, ada tenaga lebih gitu di situ. Nah, yang terakhir adalah masalah manajemen atau pengaturan. Nah, pengaturan ini banyak sekali, bukan hanya manajemen uang, manajemen diri, manajemen waktu. Pokoknya intinya adalah mengatur. Karena setiap orang punya pola pengaturannya yang berbeda, punya cara mengaturnya berbeda. Jangan seolah-olah manajemen uang rumusnya ini pasti berhasil. Belum tentu. Setiap orang itu punya celahnya sendiri, punya gayanya sendiri, punya rahasianya sendiri, punya jurusnya sendiri. Makanya Anda harus menemukan jurus-jurus yang membuat Anda setiap hari itu naik satu level lebih baik, gitu kan? Satu level sehingga apa? Seperti anak tangga, Anda naik ke atas, tiba-tiba udah di atas, tiba-tiba Anda nggak sadar, ternyata gue udah punya ya. Gue yang tadi dulu melarat begini, gue yang tadinya begini nggak punya cabang dan segala macam, gue yang tadi karirnya begini, gajinya segini, penghasilan segini, sekarang luar biasa ya gitu loh. Anda harus yakini dari dalam hati gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan, pernah nggak kepikiran profesi ini itu waktu Anda SD? Pernah nggak kepikiran? Belum kepikiran gitu loh. Lalu kenapa Anda merasa takut? Masa iya sih gue bisa dapat?
Karena kenapa? Sesuatu masa depan adalah gaib. Gaib itu tidak kelihatan, tidak diketahui. Tugas kita adalah benar-benar melakukan saja sampai nanti suatu saat hasilnya ternyata sudah kita dapatkan dan kita lupa ternyata udah kita dapetin ya. Rekening saya sudah 2 digit, 3 digit, segala macam ya. Udah 7 digit, 8 digit, 9 digit, 10 digit, terserah lah gitu. Tetapi ini benar-benar yang harus Anda lakukan gitu loh. Dan saya berbagi kepada Anda agar apa? Agar Anda, kita belajar bersama untuk lebih semangat lagi, meningkatkan diri kita menjadi lebih kaya lagi, menjadi lebih berdaya lagi. Kenapa? Karena dengan kita lebih sukses, lebih kaya, kita mampu untuk menolong diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan benar-benar menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan tentunya nanti ketika Anda sudah berdaya, sudah punya semua, sudah sukses dan segala macam, satu, ingat Tuhan. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga adalah ingat orang-orang yang pernah berjuang denganmu saat susah. Coba cek kembali keadaan mereka. Ketika keadaan mereka belum membaik juga, tetapi kita sudah membaik, ajak mereka untuk lebih sukses. Oke? Salam gila dari saya.